anak-anakku siswa SMA di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, dalam pelajaran kimia, untuk menyetarakan reaksi redoks itu ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama dengan cara metode setengah reaksi. Kemudian yang kedua, metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks atau bagaimana cara mengaplikasikan kedua metode yang tadi? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMA kelas 12 MIPA di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, anak-anakku, ini adalah beberapa tahap yang kita lakukan pada saat menyelesaikan reaksi redoks. Tapi untuk slide ini saya tidak akan bahas satu-satu. Nanti lebih detailnya tiap tahap itu akan kita lihat pada saat menyelesaikan reaksi redoksnya. Nah, ini contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Nah, MnO4- tambah C2O42- menjadi CO2 tambah Mn2+. Maka bagaimana cara menyelesaikan reaksi redoks ini? Maka tentu kita mengikuti tahap-tahap seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya. Jadi langkah pertama, pisahkan reaksi ke dalam setengah reduksi dan setengah oksidasi. Anak-anakku, mari kita perhatikan reaksi MnO4- di kiri dan Mn2+-nya di kanan. Nah, berapa BO-Mn di sebelah kiri? Dalam hal ini Mn dalam MnO4-. Kita ketahui bahwa oksigen itu selalu -2. Karena jumlah O-nya ada 4, maka totalnya -8. Maka BO-Mn di sini berapa supaya kalau dijumlahkan hasilnya -1 karena muatannya MnO4-1. Jadi muncul angka +7. +7 tambah -8 sama dengan -1. Sedangkan Mn di kanan muatannya +2, maka BO-nya juga +2. Maka kesimpulannya kalau di kiri +7, di kanan +2, maka terjadi penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi. Maka setengah reduksinya bisa ditulis MnO4- menjadi Mn2+. Nah, secara otomatis maka bagian yang mengalami setengah oksidasi adalah C2O42- menjadi CO2. Nah, inilah tahap pertamanya, kita pisahkan ke dalam setengah reduksi dan setengah oksidasi. Selanjutnya mari kita lihat tahap yang kedua. Nah, setarakan jumlah atom yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, coba kita lihat yang setengah reduksinya MnO4 dan Mn2+. Di kiri jumlahnya 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara, kita tidak perlu mengubah. Sedangkan bagian setengah oksidasinya C2O42- berubah menjadi 2 CO2. Yang di kanan harus dikali 2 karena jumlahnya hanya 1, sedangkan di kiri 2. Nah, ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiganya adalah jika suasana asam, setarakan O dengan menambahkan H2O. Kebetulan ini reaksi berlangsung dalam suasana asam. Nah, coba lihat pada setengah reduksinya MnO4-, oksigennya ada 4, sedangkan di kanan Mn2+ tidak mengandung oksigen. Jadi kalau di kiri oksigennya 4, maka di kanan harus ditambahkan 4 H2O supaya jumlah oksigennya menjadi setara. Nah, sekarang penambahan H2O mengakibatkan jumlah H juga muncul. Jumlah H
yang muncul sebanyak 4H2 di kanan. Berarti ada 8, maka di sebelah kiri disetarakan dengan menambahkan 8H+. Sehingga dalam hal ini sudah setara jumlah oksigennya dan setara jumlah H-nya. Nah, mari kita lanjut ke setengah oksidasinya. C2O4- di kiri, 2CO2 di kanan. Jumlah oksigen di kiri 4, jumlah oksigen di kanan 2, sehingga jumlah O setara, maka tidak ada penambahan H2O. Nah, untuk tahap ketiga sampai di sini, mari kita lihat tahap berikutnya. Apa yang dilakukan di tahap yang keempat? Nah, anak-anakku, langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Nah, coba anak-anakku perhatikan, pada setengah reduksinya muatan di kiri dalam hal ini sebelum tanda panah. MnO4- berarti -1, 8H+ berarti +8. Kalau dijumlah menjadi +7. Sedangkan di kanan Mn2+ berarti +2, 4H2O berarti 0. Kalau dijumlah +2. Maka di kiri +7, di kanan +2, maka selisihnya sebanyak 5 elektron. Maka kita tambahkan 5 elektron di sebelah kiri. Nah, itu dia anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan setengah oksidasinya? Coba perhatikan, C2O42- di kiri, berarti kan total muatannya -2. Di kanan 2CO2 berarti 0. Kalau di kiri -2, di kanan 0, maka supaya seimbang, supaya impas muatan, maka di kanan ditambahkan 2 elektron. Nah, inilah jumlah elektron yang terlibat. Jadi reduksi mengikat 5 elektron, oksidasi melepas 2 elektron. Maka mari kita lanjut ke tahap yang ke-6 atau tahap berikutnya. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan cara mengkali silang jumlah elektron yang terlibat pada reaksi tersebut. Nah, mari kita lihat. Jadi tadi reduksinya itu mengikat 5 elektron, sedangkan oksidasinya melepas 2 elektron. Maka supaya impas, yang reduksi dikali 2, yang oksidasi dikali 5. Hasilnya nanti kita jumlahkan. Nah, seperti ini hasilnya. Pada reduksi 2MnO4- menjadi 16H+ tambah 10 elektron dan seterusnya. Sedangkan pada oksidasinya 5C2O42-. Jadi semula C2O4 karena dikali 5 sekarang menjadi 5C2O42-. Begitu pula halnya elektronnya 10 elektron, CO2-nya juga 10. Nah, ini adalah tahap yang ke-6. Nah, sekarang tahap yang terakhir adalah kita jumlahkan keseluruhan reaksinya sehingga kita jumlahkan setengah reaksinya sehingga menghasilkan satu persamaan reaksi yang sempurna. Nah, jadi bagian yang sama atau simbol yang sama tapi berbeda ruas, maka saling menghilangkan. Nah, yang sama di sini adalah reduksi elektronnya di kiri 10, oksidasi elektronnya di kanan 10, sehingga masing-masing hilang. Sedangkan untuk simbol-simbol yang lain, dalam hal ini rumus molekulnya tidak ada yang sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. Maka inilah hasilnya. 2MnO4- tambah 5C2O42- tambah 16H+ menjadi 2Mn2+ tambah 8H2O tambah 10CO2. Nah, anak-anakku siswa SMA di mana saja berada, terkhusus kelas 12 MIPA, demikianlah tadi cara menyelesaikan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anak-anakku, bisa membantu dalam mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan reaksi redoks. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di lain video. Tetap semangat dan saya ucapkan assalamualaikum